Oke, begini. Nah, kemarin kan model linear. Sekarang kita lanjut kepada model kuadratik. Itu di model kuadratik, sebentar. Di model kuadratik itu kan seperti ini. Nih ya. Oke. Yang kita sekarang akan bahas adalah kuadratik model, ya. Kuadratik model. Nah, kuadratik model tentu dalam matematik ada namanya persamaan kuadrat. Kalian tahu ya, persamaan kuadrat Y sama dengan apa? Itu tambah C. Kan itu. Ini model umumnya. Dengan A, B, C adalah konstanta. Terus kalau Y-nya sama dengan 0, nah kurvanya biasanya apa? Kan kalau kita sama-sama ketahui, nanti ini kita tujuannya untuk modeling ya. Kalau kurva kuadratik bentuknya parabol. Nah, itu. Dan nanti bisa dilihat ketika koefisien A-nya lebih dari 0, kurva itu bentuknya, the curve shape-nya itu U-shape bentuknya, bukan? Bentuk kurvanya ini. Bentuk U. Ini titik minimum. Jika A-nya negatif, maka curve shape-nya ini, N-shape. Bentuk huruf N. Dan di sini dia punya maksimum. Nah, kurva kuadratik seperti kita tahu kadang-kadang di kurva kuadratik itu ya tujuan kita membuat apa? Tujuan kita nanti mencari kalau kita gambarkan curve di sumbu X, sumbu Y, ya, sumbu X dan sumbu Y, mungkin kurvanya begini. Ini kurva ini punya potong, titik potong dengan tidak dengan sumbu X. Ini tidak memotong apa? Sumbu X, kan gitu. Tapi dia pasti memotong sumbu Y. Bentuknya ini U. U-shape berarti A-nya positif, kan gitu. Kadang-kadang kurva itu seperti ini. Nah, ini adalah kurva. Dia memotong sumbu X di titik apa? Di titik X1, kan ini, dan titik X2. Nah, ini di sini memotong sumbu Y. Titik ini dinamakan apa? Titik potong sumbu Y disebut apa? Y-intercept. Oke, kita udah sama-sama tahu ya. Ada di dalam persamaan kuadratik yang perlu kita melengkapkan kuadrat, ya. Bentuk melengkapkan kuadrat inilah yang nanti akan kita pakai dalam quadratic modeling. Ya, di sini completing the square, ya, melengkapkan quadratic equation, ya. Bentuk melengkapkan kuadrat itu seperti ini. Kalau kalian punya fungsi x kuadrat ditambah 8x, coba kalian faktorkan. Buat saya mau ini buat kurung. Nah, jadi x ya. Di sini berapa kira-kira angkanya? Kita kasih. Berapa? 4 ya. 4 kan? 4. Ini tambah. Karena di sini tambah. Sama dia tandanya. Jelas? Tambah. Coba buka kurung lagi. Ada fakta lain. Kalau kalian buka kurung. Ketika kita ini buka kurung jadi berapa ini? X kuadrat ditambah 8. Tambah. Ada konstanta terakhir di sini. 16. Yang 16 itu tidak ada di ruas kiri.
Ruas kiri ada nggak 16? Nggak ada. Ada, Pak. Berarti artinya kalau kita buat seperti ini, ruas kanan itu tidak sama dengan ruas kiri. Karena ruas kanan itu kalau dibuat kurung, jadi ada plus 16-nya. Supaya sama dengan yang kiri, ya Kak, Bang, kita kurangkanlah di sini 16. Setuju? Bapak bilang 16 4 kuadrat aja ya, biar enak ceritanya. Paham? Kan 16 juga itu. Nanti Bapak mau bawa kalian pada pattern. Ini sama nggak? Ini kan sama nih ya. Same. Ini sama. Nah, ini sederhana. Contoh completing the square, melengkapkan kuadrat. Kita coba pelan-pelan. Nanti kita ambil ada model data. Another example like this ya. Ini Bang. Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini koefisien tunggal dulu ya. Tambah boleh. 20X. Kalau kita buat dalam bentuk kurung, di sini X, di sini berapa Bang? Ini kan tambah ya. Berapa kita isi di dalam kurung supaya sama? Berapa angka stabilo itu? 10, Pak. 10. Gampang aja. Ya, 2 itu, pangkat 2 itu dikalikan berapa dengan angka di sini supaya kembali 20? 10 kan? Nah, coba buka kurung. Kalau kalian buka kurung nih, X kuadrat tambah, udah sama ya? Tambah berapa sini? 100 kan? Ada muncul angka 100 di sini, sedangkan di kiri tidak ada. Jadi supaya 100 ini hilang, berarti kita kurangin 100. Setuju? Kalau Bapak buat di sini kurang 100, aman nggak? 100 itu 10 kuadrat. Setuju? Nah, karena kan ini dengan ini habis dia. Sama kiri kanan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi secara umum, Bapak kasih dua contoh lagi, more and more example biar kalian paham. Nih, X kuadrat kalau kita ambil kurang, ini sekarang kurang ya, kurang 50X, boleh? Jadi berapa yuk? Di sini kurang ya, kalau di sini kurang sama ini kurang juga nih, same sign, sandanya sama. Di sini berarti sini berapa? Kayak biasa. 20 dikurang 25, pasti harus 25 kuadrat. Jadi, kita punya pattern, maka kita akan buat in general, secara umum, kita akan punya kalau Y sama dengan X kuadrat tambah BX. Berarti kalau completing the square-nya jadi berapa? Melengkapi kuadratnya. X ditambah ini square. Ini tentunya, ini kan dari 50 ke 25 dibagi 2 enggak ini? Atau kali 2 bagi 2? 2 kalinya kan? 2 kali kan? Ya, atau dibagi 2. Berarti di sini B per 2 dikurang bilangan yang sama. Ya, catat ini. Ini kita akan pakai. Itu bentuk melengkapkan kuadrat. Dan ini dia rumusnya. Jadi dari sini kalau apapun itu seperti ini saja. Nah, sekarang kalau kita punya koefisien A tidak sama dengan 1. A itu koefisien X kuadratnya. Kalau A tidak sama dengan 1, Y misalnya katakanlah 4X kuadrat ditambah 20X. Gimana nih? Ini tidak bisa langsung. Kalian harus ubah dulu menjadi apa? 4 tambah berapa? Betul? Kan itu kan? Nah, ini dia. Jadi completing the square itu kalian lakukan di sini. 4 tetap kurung besar, kurung siku. Ini lakukan completing the square pakai rumus ini. Jadi yang jadi B-nya berapa? 5. Berarti apa? X tambah 5 per 2 kuadrat dikurang 5 per 2 kuadrat. Nah, gitu. Jadi kita punya Y sama dengan, kalau buka kurung lagi ini di sini, 4 X tambah 5 per 2 kuadrat dikurang. Ini berapa nih? 25 per 4 kali 4. 4 dikali 25 per 4 ya. Kayaknya kebetulan ya. Kebetulan sih. Y 4 dikali, paham ini? Nah, ini dia.
Jadi jika di sini adanya suatu koefisien A yang dia tidak 1, maka paksa supaya dia keluar dan di dalam kurung ini hanya menjadi 1, artinya rumus melengkapkan kuadrat itu hanya berlaku kalau X kuadratnya koefisiennya 1. Itu satu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti baru kita masuk ke soal lain-lain yang lebih applied. Bisa dipahami ya? Oke, Bapak terus turun ya, sedikit. Turun lagi. Kita tengok ini di PowerPoint saya. Ada bentuk plot yang, nah ini. Jadi kayak kita bisa di dalam bentuk lain dari persamaan kuadrat, Bapak akan boleh tulis another form of quadratic equation yang lebih useful. Jadi bentuk lainnya itu, nah ini akan kita pakai. Oke. Quadratic equation yang dia tadi Y sama dengan katakanlah AX kuadrat tambah BX tambah C, kan itu kan? Kemudian bisa ditulis menjadi bentuk Y sama dengan A. Boleh nggak apa-apa, ini huruf bebas. Nah, sorry. Coba tolong kalian catat nih. Ini aja kalian catat. Nah, ini yang akan kita pakai. Silakan. Jadi sih kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 20X tambah 10. Kalau saya bikin dengan rumus melengkapkan kuadrat, ini Bapak buat jadi Bapak blok yang ini aja. Ini blok. Ini jadi, ayo dibagi 2, dibagi jadi berapa sini? 10 kan? Lalu dikurang sini sama. Ini same number, angka yang sama ya. Same, lalu ditambah 10. Jadilah dia Y sama dengan X tambah 10 kuadrat dikurang berapa? Gitu. Dan ini, kalian lihat, kalau kita mau compare dengan rumus yang ada di sini, kalau kita mau compare, kira-kira komparasinya A-nya berapa di sini? Tengok ini. A-nya sama dengan berapa nih Bang Samuel? Ini A-nya kan kalau nggak ada angka berarti apa? Sini. Sini berapa? 1 kan? Oke. H-nya berapa? H-nya yang ini. Angka berapa yang sesuai dengan H? 10, Pak. Oke, karena ini min, ini plus berarti apa? Kembalikan dong. Ya kan? K-nya sama-sama ya, sama-sama sudah min, jadi K-nya 90, bukan min 90. Ini kan sama-sama sudah minus sama minus. Nah, itu cara kita memasang-masangkan. Ini, di dalam persamaan kuadrat, model kuadrat, apa yang ditentukan oleh rumus ini? Ini yang dinamakan dengan vertex. Vertex itu titik belok, turning point. Vertexnya itu H, K. Oke, itu vertex. Mungkin kalau kalian mau menggambar simetri, kalau persamaan kuadrat ada namanya garis simetri, simetri kurva ya, garis simetri kurvanya, tapi ini nggak kita pakai sih nanti ya. Nanti kita gambar pakai software aja Kak. Kurva adalah X sama dengan H. Oke, nggak apa-apa. Kemudian A itu penentunya apa? Kalau A-nya lebih dari 0, bentuk kurvanya tadi apa? U-shape. Bentuk kurvanya akan bentuk gini. Dan bila A-nya kurang dari 0, bentuk kurva kalian apa? N. Ini titik tertinggi namanya maksimum, ini terendah apa? Minimum. Titik ini, inilah yang dinamakan dengan apa? Vertex. Ini dinamakan dengan vertex. Jadi yang namanya vertex itu, kalau kalian ada kurva subu X subu Y, ini ada curve kayak begini. Nah,
Di sini katakanlah 3, ini 10, berarti vertexnya berapa? Ini vertexnya, ini titik maksimum. Jadi namanya max vertex. Titik vertex maksimum. Dan bila kurvanya seperti ini, katakanlah di sini titiknya berapa gitu, 8,2, maka ini minimum vertex. Nah, itu dulu. Boleh dicatat ini aja. Saya sih minta kalian catat ini aja dulu sebentar. Silakan. Ini aja dulu. Nanti lengkapnya udah ada di note saya itu. Nah, ini saya mau terangkan dengan data, kita bawa ke Excel juga. Oke ya. Kita bawa ke Excel biasanya. Mungkin kalau saya dengan menggambar ya, menggambarkan, membuat sketsa kurva dari rumus ini, itu saya tahu ya. Sudah, sudah ya, boleh down ya. Nah, Bapak down lagi, turun lagi. Dari sini Bapak tulis di sini aja ya. Oke, nah sekarang sketsa kurva kuadratik yang berbentuk manfaat kayak kurva kuadratik dengan memanfaatkan bentuk ya ini ya, kuadratik ini aja ya, y sama dengan tadi a kali x kurang h kuadrat ditambah atau kurang ya, bebas lah ini tambah atau kurang, kayaknya tambah ya, nggak masalah, nggak masalah. Ini tadi tambah, secara umum kita buat tambah saja, tambah ya, sorry ya, ini tambah, ini kita bikin dengan gitu ya. Berarti kalau begitu K-nya berapa dong? K-nya min 90 ini. K-nya tidak 90 di sini tapi min 90. Oke. Ini begini. Coba kalian, kita akan membuat sketsa, coba kalian coba juga di buku. Nah, problem ya, problem dulu ya sedikit. Oke. Coba kalian sketch the curve of Y sama dengan X kurang 2 kuadrat ini minus min 16. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita boleh buat step 1. Cari apa? Step 1-nya cari koordinat titik potong kurva dengan sumbu X. Paham? Cari apa? Pertama, cari koordinat titik potong kurva dengan sumbu X. Ini berarti mengambil siapa yang 0? Kalau kurva memotong sumbu X berarti Y-nya berapa? Ini kan gini. Nah, di sini. Ini Y-nya kan 0 ini. Di sini sumbu Y, ini sumbu X. Ya kan? Y-nya 0. Nah, dengan mengambil Y-nya 0, berarti artinya X kurang 2 kuadrat kurang 16 sama dengan berapa? Y-nya 0 kan? Berarti Y ini kalian jadikan 0. Jadikan Y ini jadi 0. Kayaknya nggak boleh merah nih.
Merah terlalu ini. Nah, itu dia. Y-nya jadi 0 ya. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini kan supaya 16 hilang kan ditambah ya. Tambah 16 kedua ruas kan, betul? Betul, Pak. Terus supaya pangkat 2 hilang diapakan? Akar. Akar kan. Akar 16 plus minus 4. 4 dan min 4. Berarti X sama dengan, supaya 2 ini hilang, min 2 hilang, kita apain dong? Tambah 2, betul? Kedua ruas tambah 2. Jadi kalau X min 2 tambah 2 jadi hilang, jadi tinggal X. Berarti plus minus 4 tambah 2. Ini bermakna plus minus itu pertama, X1 kalian ambil plus 4, 4 tambah 2 berapa? 6. X2-nya kalian ambil min 4 tambah 2 berapa? Udah jelas ini? Kan gitu. Jadi koordinatnya adalah 6,0, satu lagi. Kan gitu. Nah, itu, min 2,0. Step 2, cari titik potong dengan Y. Cari titik potong kurva dengan sumbu apa? Y. Kalau sumbu Y, ambil apa yang 0. Kalau kurva memotong sumbu Y, berarti yang 0, X. Perhatikan ya. Kalau memotong sumbu Y, berarti koordinat X-nya 0. Kok begitu? Ini kurva, ini X, ini Y. Ini ada kurva begini. Hati saya buat gini. Really nice ini. Nih, saya ambil sini. Nah, di sini, titik di sini kan memotong sumbu Y. Berarti ini kalau ini 5, koordinatnya berapa ini? Bukan 5,0 kan? Berarti X-nya berapa nih? 0, Pak. Nah, gitu. Itu maksudnya. Ya, kita ambil dah, seperti itu. Nah, coba kalian selesaikan. Oh, kita coba pakai software ya. Kita coba pakai aplikasi. Tadi persamaan kita tadi apa? Y sama dengan persamaan kita X kurang 2. Ini kan? Ambil X-nya 0. Jadi Y-nya berapa? Ini belum perlu ya. 0 kurang 2. Jadi berapa? 4 min 16. Berapa? Titiknya adalah, ini dia. Titik potongan sumbu Y-nya 0,-12 dengan sumbu X-nya ini. Nah, step 3, kalian perlu mencari simetri. Garis simetri. Kenapa kita perlu garis simetri kurva? Harus X sama dengan, karena kurvanya nanti kayak begini. Mungkin begini, setiap kurva parabol pangkat 2, simetri. Simetri itu di sini. Nah, ini garis simetri. Ya. Nah, kita tidak perlu bingung-bingung. Garis simetri adalah garis vertikal. Garis simetri itu harus garis vertikal. Ingat, yaitu garis vertikal. Vertikal tegak lurus. Itu simetrinya, tengok di rumus di sini tadi saya bilang. Simetri itu dengan mengambil apa? Nih. Simetrinya tadi mana? Ini simetri. Simetrinya adalah X sama dengan H. Berarti kalau kita soalnya kayak begini, yang menjadi H berapa? Nih. 2 ya. Kalau dia min 2, berarti dia lawannya saja. Positif ya, jangan negatif. Kalau min ambil positif. Jadi simetrinya 2. Simetrinya 2. Sudah. Kemudian step 4, kalian memerlukan titik vertex. Koordinat vertexnya di mana? Jadi sesudah kalian bisa dapat simetri, kalian tulis step 4, tentukan koordinat
vertex. Saya tanya, ini vertexnya max atau min? Ini karena A-nya ini A ya. Ini karena A-nya 1 lebih dari 0, berarti bentuknya apa? Ini, lebih dari 0, minimum. Jadi dia ada vertex minimum, vertexnya vertex minimum. Ya, vertex tadi Y sama dengan A kali X kurang H kuadrat tambah K. Vertexnya yang mana? Itu adalah ini. H, K. Karena soal kalian jadi X min 2 kuadrat tambah 16 ya. Berarti vertex kalian berapa? 2,16. 16. Dia apa? Minimum. Ya, kalau minimum nanti kurvanya kayak gini. Nah, jadi sekarang kita siap untuk membuat summary. Sekarang sudah semua yang kita dapatkan, kita bikin summary dulu. Tadi kan udah banyak itu. Nanti sebentar lagi kalau kita pakai Wolfram semuanya gampang. Summary-nya apa saja? Pertama, kita punya titik potong dengan sumbu X. Apa tadi ini? Ini 6,0 dan min 2,0. Tulis. Kita tulis summary. 6,0 dan min 2,0. Summary kedua apa? Titik potong dengan sumbu Y ini 0, min 12. Summary ketiga, garis simetri. X-nya berapa tadi simetrinya? 2. Summary keempat apa? Vertex ya. Vertexnya 2,16. Summary 16. Camilla adalah itis kurvanya minimum kan? Minimum. Bentuknya U shape. Nah, itu loh. Kurvanya adalah U shape. Mari sama-sama kita gambar. Nah, ini. Berarti kalau dari semua summary ini, buat aja roughly secara kasar. Kita bikin deh secara kasar. Nih. Nggak apa-apa. Nih. Min 2 dan 6 ya. Y-nya min 12. Min 12 agak di bawah ya. Berarti saya perlu lebih banyak sumbu Y. Kita perlu lebih banyak arah bawah ya, karena dia ada min 12 ini. Inilah ya, memanfaatkan tempat yang ada. Min 2. Coba tengok ini. Pertama kita checklist ini. Nih. 0, min 12. Ya, lebih kurang sini aja ya. Boleh? Ya, min 12. Kita ambil kasar aja, pukul kasar. Min 2 di sini kan. Checklist ini, min 2. Letak sini. Dah. 6 di sini kan. Tengok. Sini 6. Oke. Dah, checklist lagi ini. Apa lagi yang kalian buat? Simetri. Simetrinya berapa? Simetri itu adalah 2. tengah antara X1 sama dengan 6 dan apa? X2 sama dengan min 2. Jadi antara min 2 dan 6, ini tengah-tengahnya 2. Karena kan min 2 tambah 6 per 2 itu berapa? 2. Di sini dia. Nah, ini dia. Ini simetrinya. Oke ya. Ini simetrinya nih. Kalau ini simetri, coba kalian tarik garis putus-putus. Nah, ngerti gak? Tarik garis putus-putus. Oke. Wah, ini nih. Vertexnya belum ya? Vertexnya 2,16 atau 2,16 tadi ya? Ini U-shape. Berarti salah nih. Sebentar. 2. Oh, salah. Ini min 16 soal saya tadi. Sini min 16. Ya, min 16. Nah, berarti tadi ini min 16 ya. Bukan 16. Ini berapa? Min 16. Ya, ini negatif 16.
Sudah. Min 16 kan di sini. Baik, kayaknya kita perlu lagi dong tambahan poin, tambahan panjang lagi sini. Ini kita tambah. Di sinilah dia min 16 ya. Karena kita kan main apa ya? Nah, ini. Di sini dia. Nah, ini vertexnya. Ini vertex tadi. Ini 2. Nah, lalu udah semua ini ada, ini juga ada simetri. Mau motong subuhnya di sini, vertex ini, maka tinggal kalian menghubungkan semua titik ini dengan cara seperti ini. Coba hubungkan. Dari sini kan bentuknya kan parabol, seperti terus memutar lewat ke sini. Jelas? Balik ke sini. Ya, ini ya quadratic curve, kurva kuadratik dari soal kita tadi. Sampai di sini bisa paham? Nah, ini tujuannya nanti saya akan bawa ke soal data. Di sini 2, min 16. Sudah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti saya kasih catatannya. Sama rekamannya. Nah, ini bentuk kuadratik. Kalian tahu, maaf ya, kalau persamaan kuadrat, mencari persamaan kuadrat itu membuat grafik dari persamaan kuadrat itu kadang-kadang dengan membuat grafik kita mengetahui karakteristiknya, properties dari suatu persamaan, sifat-sifatnya. Oh, berarti kurva ini dari kiri turun naik, kemudian titik terdahnya 2,16 ya. Dia memotong sebuah X di 6 dan di min 2. Kalau Y-nya X-nya 0, Y-nya negatif 12 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jika kita mau gambarkan dengan bantuan Wolfram alpha ini, lihat ini. Ini tadi soal kita masih ingat? Soal kita tadi adalah, ini kan soal kita tadi. X min 2 kuadrat kurang 16. Kalau kalian menggunakan aplikasi software Wolfram alpha, kalian masuk ke Wolfram alpha, tinggal masuk cara membuat grafik kurva, perintahnya plot. Catat ya, plot. Spasi. Tulisan pertamanya, kasih kurung buka lah. Tadi apa? X kurang 2. Pangkat itu huruf V terbalik. Kurang 16. Ini. Mungkin kalau saya mau menggambarkannya dari min 3 sampai 7. Ya, di sini saya kasih koma, di mana X-nya sama dengan dari min 3 to 7. Saya tinggal tekan enter. Nah, kelihatan ini. Ini yang kita sketch tadi, ngerti? Jadi kita cukup pakai perintah plot. Jadi dengan aplikasi Wolfram Alpha ya kita cukup tinggal masukkan ke dalam komputer, kalau aplikasi kita letakkan di sini. Ini dia. Jadi kalau kita generate jawabannya dengan aplikasi, maka ini dia kurvanya yang lebih kurang sama dengan plot yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang modeling dengan quadratic equation. Modeling with quadratic equation. Ya. Sini equation. Ya. Kita membuat model dari data dengan quadratic equation, tapi yang tadi bentuknya A X kurang H kuadrat tambah apa? K. Kita tetap pakai yang ini ya. Catat, coba ini. Kalian catat ini lagi.
Ini baru dari sini saya ambil data. Ini nggak data dari buku ya, saya ambil ya. Ini datanya. Jadi kalau kita mau mencari model seperti ini, tengok kayak gimana. Ada yang sudah saya buat dan saya buat Excel-nya. Ini datanya data apa ya? Kalau nggak salah ini data mana datanya? Soalnya, nah ini data. Nampak ini? Ini ada data seperti ini. Oke, ada data seperti ini. Coba kita tengok. Kayaknya si Bapak buat ini baru dia. Kopi dulu ya sih dia. Sini, coba. Ada soal kayak begini. Habis ini kalian nanti saya kasih tugas kelompok atau apa gitu. Nanti kalian coba diskusikan bersama-sama teman untuk data yang saya kasih dipresentasikan ya. Ini ada case gini. Ini data dari buku ya saya ambil ya. Sepertinya enggak cocok ya. Ini soal jumlah compact disk secara fisik ya dalam CD ya dalam jutaan unit yang dikirimkan ya itu diberikan dalam tabel berikut ini. Ini ada soalnya. Nah ini jelas ya ini ya. Coba kita lihat. Nah ini jumlah CD fisik dalam juta yang dikirimkan dan diberikan dalam tabel berikut ini hingga dari tahun 97 sampai 2011. Nah, ini dari Asosiasi Industri Rekaman misalnya. Datanya seperti ini. Tapi ini datanya nih. Kira-kira ini datanya. Teks sebentar. Ini data. Nah, apa? Kemudian ini kita ambil datanya 253 tahun berapa ya? Year 2010. Sebentar. Vertex-nya 2010 ya, kita ambil sebagai vertex sebentar dulu ya. Tahun lalu punya, semester lalu punya nih saya udah ada missing nih. Ini ya. Ini vertex maksimum berarti mana ya? Tuh loh. Sebentar. Saya kok seperti lost connected di sini bagian ini. Kalau gitu ini aja. Ya, let x bla 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 as a vertex. Udah ini aja datanya. Ini aja. Ya ini data. Atau yang ini mungkin natural science atau bisnis. Let X4 corresponding to 2004. 4, as the vertex. Nah ini data. Coba bantu Bapak terjemahkan. Siapa yang bisa? Data ini. Ini data. Siapa yang bisa bacakan tolong? Ini tabel yang menyatakan gross domestic expenditure. Expenditure itu apa ya? Belanja ya, belanja warga masyarakat. Tapi ini di negara Cina misalnya. Ya. Apa gross domestic expenditure pada on research and development dalam billion. Kalau billion itu miliar ya. Million juta dari 2004 hingga 2010. Nah, di soal ini datanya kan banyak ini.
X4 itu menyatakan apa? X sama dengan 4 menyatakan tahun 2004. X4 2004. Use vertex 4, nah ini kalian gunakan 4,57,8 sebagai vertex. Ini dari soal ini, maksudnya kalau 2004 itu 4 ini menyatakan 2004, berarti 5 menyatakan berapa? 2005 ya. Jadi data ini bisa year-nya ini kita ubah kayak begini. Year-nya ini X ya. Nih. Nih. Ini Y-nya. Ini 2004 di sini berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Gitu ya. Di sini 57,8. 71,1. 86,7. 102,4. 120,8. Nanti kita pakai Excel. Dan 179,0. Ini data X-nya. Sekarang dari data ini, kalau ini diasumsikan berbentuk kuadratik, katanya kalau kita plot, ini kuadratik, yang persamaannya Y atau Fx sama dengan apa? A kali X kurang H kuadrat ditambah K. Mengapa 2004 itu kita ganti jadi 4? Agar data kita tidak besar. 2005 jadi 5 saja. Jadi agar kalkulasi kita tidak begitu besar. Dan ini vertexnya berapa di soal? Coba, berapa vertexnya yang digunakan sini? Ini sebagai vertex. Sudah. Tujuan kita di sini ya, kalau kita mau mencari modelnya, berarti pekerjaan kita apa? Mencari apa? Is to find berapa A-nya, berapa lagi apa? H, dan berapa nilai K. Nanti aja kita tengok Excel-nya. Karena soal ini mengatakan vertex-nya berapa tadi? Ayo. Vertex-nya tadi kan H, K, yaitu 4,57,8. Kan begitu? Berarti hanya berapa? Hanya berapa? Destia? 4, Pak. 4, oke. K? 57,8. Berarti udah berapa data yang kalian tahu? Kalian sudah mengetahui dua nilai. Berarti tujuannya terakhir tinggal mencari apa? Tinggal mencari A. Oke, coba. Tinggal cari A. Itu A itu berapa? Masukinlah. Jadi kita bisa bekerja kayak begini. Y sama dengan apa? A dikali X dikurang 4 kuadrat, betul? Terus apa lagi? Ditambah 57,8. Untuk mencari A, apa yang kita lakukan? Untuk mendapatkan A, ambil sembarang titik terserah kita pada data. Ngerti? Dan masukkan ke dalam persamaan. Misalnya kalian mau ambil tahun berapa? Boleh. 2005, 2006, ambil kecil aja ya. 2000. Mungkin 2010 kali ya. 2010 kan enak tuh ya. Berarti X-nya 10. Tapi kalau 10 juga 10 kurang 4 juga angkanya nggak bagus. 2005 aja deh. Nah, sekarang untuk memperoleh A, ya, ambil sembarang titik. Ambil data poin lain. Misalnya berapa, 5,71,1. Apakah pengambilan ini sifatnya harus ini atau bebas? Bebas. Karena ada banyak titik. Kita ambil ini. Boleh sebagian kita mengambil yang lain-lain. Oke. Maka kita akan punya Y jadi berapa coba? Ini masukkan
Paham? Masukkan X sama dengan berapa? Ke soal lah. Masukkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan, oh sorry bukan 4. Masukkan X sama dengan 5. Dan Y sama dengan 71,1. Ya, tolong kalian masukin. Untuk memasukkan ini kita pakai Excel aja langsung deh. Pakai Wolfram Alpha aja coba. Dapat ya itu. Berarti persamaan kita akan menjadi apa nih, Tengok? 71,1 kan ini Y-nya kan? Ini jadi 71,1, ini jadi 5. Kan itu? Sama dengan A dikali berapa? 5 dikurang 5 dikurang 4 kuadrat. K-nya tadi is what? K-nya tadi adalah 57,8. 57,8. Tolong pakai Wolfram. Nah, ini Bapak gunting aja. Bapak gunting sini sedikit. Bapak slip ya. Kita kan mau cari ini. Nah, kalian coba hitung pakai begini. Bapak kasih data ini. Sorry ya, batuk ini. Aduh, pulang dari luar kota batuk. Nah, ini Kak. Ya Bang ya. Ini yang atas nggak usah ditengok ya, ini. Nah, ini. Dengan Wolfram Alpha, coba kita cari K dengan apa? Kita cari, ayo. Coba kalian bisa buka, coba sama-sama. Sorry, kita cari A. Bapak mau minta satu orang ya. Dengan Wolfram Alpha. Bapak akan kasih annotate pada salah satu dari kalian. Ini ya, Wolfram Alpha ya. Kita bersihin dulu. Kita bersihin deh. Clear. Nah, sekarang ini Bapak mau, ini tadi Bapak mau buat side by side ya. Nih. Oke. Ya. Nampak ini kalian? Iya. Mana ya ini ya? Mungkin sini deh. Tadi jadi hilang. Nah, ini. Bisa dicatat, tolong kalian catat. Tolong dicatat apa tadi? Tolong dicatat kan. Bisa dicatat nggak? Nih. Nah, ini deh. Side by side-nya dengan ini aja. Nampak ini walaupun kecil. 71,1 sama dengan apa? Tolong. Nah, ini. Siapa mau masukkan ke sini? Ini kita siapkan math inputnya, kotaknya ini. Silakan. Nah, tulis saja. Tulis seperti ini, 71,1 sama dengan A kali kurung 5 kurang 4 kuadrat, ini 1 ya. Ini mudah lah. Ini nggak apa-apa. Bisa, Mbak. Ada sini. Margaret siapa? Margaret? Tolong Margaret. Kak Margaret tuh nggak usah. Masuk aja ke layar. Bapak kasih annotate di Zoom ini. Nah, ini. Coba Kak Margaret klik aja sini. Tulis. Sini aja. Nih kursornya. 71,1 sama dengan, ikut yang ini Kak. Nih, nampak kan? Ayo coba. Isi sini. Ini Bapak suruh nanti giliran ya. Nanti ketika hitungan kalian coba. Yang lain coba pakai handphone. Isi Kak, 71,1 sama dengan, tulis saja 71,1. Mau cari A-nya. Gimana, Pak? Layar kiri, Kak. Wolfram. Nggak apa-apa ya, walaupun 5 kurang 4, 1 kuadrat itu simpel, kita nggak apa-apa, supaya kita terbiasa menggunakan ini. Yang enter what you want to calculate, yang kursornya di depan itu ya, klip itu. Bisa. Kamu langsung aja ke situ, ke layar Bapak, tekan. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Udah Bapak. Siapa yang bisa annotate? Siapa? Coba. Ada nggak pakai Jane? Kak Jane pakai laptop nggak? Siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Aku pakai laptop, Pak. Siapa deh? Siapa? Margaret, Pak. Cobalah. Klik aja sini, yang ini, Kak. Bapak udah kasih remote control to auto accept all request. Nah, coba. Ke sini, ke layar Bapak, kamu masuknya. Bukan.
Tekan aja sini. Kamu udah Bapak kasih kontrol untuk screen. Ya? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak mau ya? Siapa yang bisa? Coba, ada nggak? Bang Cuan? Siapa yang bisa? Bang Rashid pakai laptop? Nah, ini Fadila nih, Fardila. Coba Kak Fardila. Ya, udah. Oh, Kak Margaret tadi nggak. Ya, tulis saja situ. 71,1. Koma titik Kak ya? Nggak koma titik. Kalau koma di sini titik. Simbolnya A, 1 sama dengan. Kalian pakai ini terus nanti. A kecil aja. Kurung buka. 5 kurang 4. Tutup kurung. Pangkat 2, huruf V terbalik. Victory terbalik. Berarti tombol 6 itu. Kalau di layar A, pangkat 2. Tulis pangkat 2. Oke. Yes. Tambah berapa Kak? 57, berapa tuh Bang? 8 ya. Oke. Ini semua harus pandai nanti nih. Habis kuliah Math Sosial Humaniora ini, Wolfram Alpha harus. Oke. Kita cari A-nya. Enter. Tekan sama dengan. Ya, coba turun Kak. Fardila, turun ke bawah. A-nya berapa? Lagi? Ada nggak jawaban A-nya? Alternative solution? Harusnya ada itu A-nya. A1 kuadrat. Kok jadi itu? Karena, Pak, Ya? karena tadi dibuat di atasnya A-nya itu dalam kurung, Pak. Oh iya, buang kurung ya Kak. Nggak ada kurung itu. Ah, ini. Kurung kiri. Dah. Sama dengan lagi. Enter aja kalau payah. Tekan OK, tekan enter. Sama aja tuh. Oh, terhapus ya. Back. Oke. Plot. Nah, itu. Hapus. Tekan OK. Hapus dulu. Kurungnya ya. Tekan OK aja di layar tombolnya. Udah. Turun ke bawah coba. Nah, berapa A-nya? Kok jadi gini? Enggak. Oh, belum pangkat, Pak. Itu bukan 2 pangkat itu. Buang Ribet ya, duanya. Pak, kalau remote control. Enggak apa-apa coba. Nanti kalian sering-sering Bapak suruh pakai begini. Atau hapus saja duanya karena pangkat 2 itu sama dengan ya udah Gini, ada. Pak. Ada. Tapi itu kurung. Tapi kok kalau AP cepat ya, Pak? Apa cepat ya coba. Pangkat. Kan? Ya. Oke, Bapak aja sini sebentar. Bapak tarik. Coba lepas. Gimana Sekarang, caranya? enggak, lepas saja biar Bapak yang ngambil kursor sekarang. Ini tadi A, ini Bapak yang handle. Tadi kesalahan kepayahan kita dalam ini ya. Di pangkat 2 sih ya. Oh iya, di sini dia mau keluar terus ya. Udahlah, pangkat 2-nya kita tulis saja sini. A kali 1 aja ya, 5 kurang 4. 1 pangkat 2, 1 kan? Udah gitu Iya, aja. Pak. Ya, 57,8. Cuma ini kan simple, kalian bisa tinggal pindah ruas saja. Tujuannya nanti kalau kita menghadapi komputasi yang persamaannya lebih rumit, nah A-nya berapa? 13, berapa A? 13,3. Oke ya. Jadi, nah ini Bang. Jadi kita sudah dapat A-nya 13,3. Oke. Jadi kalau begitu dari data ini, mana ya Bapak mau tulis lagi? Sini ya. A-nya berapa tadi? 13,3. Kan begitu. Mana pun. Mana dia? Nah, ini dia. Slide ini Bapak ambil aja semuanya. Potong di sini. A 13,3 ya. Kita ingat sama-sama ya. Coba.
hasil hitungan kita tadi seperti itu. Apa nih? 13,3. Nah, ini dia. Jadi persamaan kuadratnya apa? Jadi Y sama dengan ini A 13,3 ya. Yang persamaan mula-mula A X kurang H kuadrat tambah K itu menjadi apa? 13,3 X kurang berapa? 4 ya. Kuadrat tambah K tambah berapa? Tambah 57,8. Ngerti kalian? Nah, sorry. Bapak akan mau gunakan data ini pakai Excel. Sesudah ini, kita coba pakai Excel. Nah, ini sini matematik kita sederhana-sederhana saja konsepnya ini. Kalau Bapak pakaikan Excel, cerita kita kan tadi ada year yang ini. Kalau ini aja kita ambil, yang year yang ini, 2005 ini, oke, kita buat gini aja. Nah, ini kan datanya, sudah kita konversi, ini data kita. Oke, Bapak masuk ke Excel ya, kalian tengok ini. Nanti kalau Bapak kasih tugas, kelompok, coba lihat video ini lagi nanti, dan kalian lakukan dengan cara yang seperti saya buat ini. Nah, ini data, YX-nya. Persamaan kita, kan ini persamaannya. Model matematik yang sudah kita peroleh untuk data ini, model matematiknya adalah nih. Ini modelnya. Supaya kalian mengerti membedakan antara data sesungguhnya dengan model. Ini persamaan ini apa? Model. Model itu yang memprediksi keadaan sebenarnya. Ini apa? Model kuadratik, ya kan? Data ini. Data yang mana? Ini data ini. Data original. Nah, sekarang kita mau tengok side by side, samping-sampingan X dan Y-nya. Inilah Bapak maksud. X dan Y, tengok ini. Di X dan Y itu, kayak begini Kak. Ya kan? Gedein dikit ya. Nih. Ini kan X dan Y-nya kita tadi. Ini data original. Oke. Ini model. Kita tulis di sini coba. 4. Oh, ini Bapak minta tolong Kak Margareta nih. Tolong Kak, pakai Excel. Nih. Bisa. Ini udah enak kok, udah annotate kok. Coba isi tolong. Isi tolong Kak. Yang pakai laptop tadi. 4 sampai 10. Bisa. Fadila ya. Coba. Tahu siapa? Isikan coba. 4. Terus turun ke bawah. Ya. Itu nggak usah lagi, blok aja nanti. Ya udah, terus saja, terus ya. Ini ada kopi. Oh ya. Oke. Ya. Ini Kak Fadila ya buat ya. Oke, coba Y-nya. Komanya titik Kak ya. Oke, 179,0. Dah. Nah, sekarang Bapak akan membuat seperti ini. Makasih Kak Barila. Ini akan Bapak tulis Y-nya sebagai Y data. Y data, paham? Y data itu berarti yang di tabel. Dan ini Y model.
Y model itu Y yang mana? Y kita bangkitkan dari ini dia, persamaan. Mari kita buat. Mudah-mudahan sih kadang apakah bisa dapatnya bagus atau enggak tahu. Sebagian data bagus. Nah, ini kita buat sama dengan ya, persamaan. Ini model yang memprediksi data ini. Berarti kita buat persamaan ya. Sama dengan tulis berapa? 13,3 kali. Kalau kali apa? Bintang kan? Kurung buka. X kurang 4. Yang menjadi X kita kolom A berapa nih? 4 ini di kolom berapa? A2 2, kan? Pak. Nah, tulis. Ya, klik aja nih. A2 kan? A2 kurang 4. Oke. Pangkat 2. Lalu apa? Tambah 57,8, Pak. Enter. Nah. Wih, kayaknya ini Bang Rashid permulaan yang menyenangkan nih. Karena sama nggak? Data dan model. Model itu maksudnya prediksi kita. Kita mencari persamaan matematika ini gitu. Coba sekarang kita tarik ke bawah. Ini kursornya nggak usah lagi kayak begini buat rumus. Ini tarik aja ya, tahan. Ini gini, nih. Tengok perubahan, tahan. Mouse-nya, tahan kiri, tarik. Oh, ada yang terlalu jauh ya. Kayaknya ini modelnya berarti kalau ini Pertek ini lari nih. Dulu ada dengan data lain yang sama bagus. 71 111. Oh. Mungkin karena jauh ya. Jauh banget ini. Jauh sekali. 13,3 kali kurang 4. Apa yang salah? Nah, ini maksudnya kalau kita ambil plotnya. Misalnya Bapak plot ya. Coba plot ya. Insert. Kayak gini. Pada taraf tertentu lah, di sini dia sudah begitu meninggalkan jauh. Berarti di mana? Coba kita ambil plot yang ini. Berarti ya datanya dari sini. Soal tadi ini. Use the model to estimate the expenditure in 212. Nah, kalau ini udah terlalu jauh. Use 0,250 as the vertex and the data from sini tuh enggak. And the data from berapa tadi? Salah tadi Bapak. Kalian baca ini enggak? Tadi kan Bapak mengambil ini ya. Tengok nih. Ini nih. Ini data dari tahun berapa ini? Tengok. Kita tadi ngambil data 2000 berapa? Data masukan titiknya 2005 kan? Ya udah kita perbaiki aja ya. Kayaknya ini kita perbaiki, sorry. Jadi ini kita tadi mengambil datanya 2005 kan? Sekarang yang kita ambil 2008 ya. Kita ganti ya. Saya ganti deh, ini 2008 nih. Enggak ini. Sorry. Nah, ini seperti ini nanti ya. 8, berapa? 120,8 ya, seperti itu ya. Jadi yang kalian masukkan di sini adalah 8, ini Y-nya. Udah salah, berarti ini udah salah ini. Makanya tadi lari jauh. Ini 8. Oke. Kemudian ini 120,8. Ya, nggak apa-apa. Kita hitung sekali lagi. Ini kalau kita hitung sekali lagi, kalkulasi kita akan mirip dengan cara yang tadi. Nih, kita perbaiki ya.
Ini tadi mengambil di sini. Nah, ini. Kita hitung lagi. Coba. Berarti A-nya berapa? Berarti 120,8 sama dengan A dikali 8 dikurang 4 kuadrat ditambah 57,8. Berarti kalau gitu 120,8 sama dengan ini 4 kali 4 pangkat 2, 16A saja dikurang tambah 57,8. Ya, itu ya. Berarti A-nya berapa? Ini 16A sama dengan 120,8 dikurang itu berapa jadinya? Berapa itu? 63, Pak. 63. 63. Berarti A-nya berapa, Kak? 63. 3,9. Oke, 3,9 berapa? 9. Kita ambil dikit yang banyak. Pas saja ya, 3,9 375, Pak. Jangan mengambil 3,9 375. Ini penting, jangan kita buang. Berarti modelnya jadi Y kita adalah A 3,9375 dikali X kurang 4 ya. Ditambah 57,8. So, Bapak berharap ini adalah lebih baik dari yang tadi. Dari tadi karena tadi terlalu jauh. Coba. Itu juga jadi pelajaran sama kita. Di mana kita mengatakan di sini, apa kesimpulan yang bisa katakan? Kita mengatakan bahwa model ini terlalu jauh untuk merepresentasikan data yang sebenarnya. Paham nggak? Paham, Mbak? Tadi seperti ada tugas kelompok pertama, yang menerangkan tentang data grafik yang menipu. Ada kan? Dulu ya, kuliah kedua. Ada grafik yang terlalu jauh. Nah, ini grafiknya ini, dari grafik, model ini terlalu jauh. Jadi ini bukan model yang bagus. Kalau model ini nggak bagus, berarti model ini nggak kita pakai, berarti rumus ini juga tidak fine. Tidak fine rumusnya. Kita coba dengan sedikit menggesernya, dengan mengambil A-nya tadi kita ubah sehingga A-nya jadi ini. Kita masukin ulang ya. Berarti ini Y modelnya tidak lagi ini, nggak lagi 13,3, tapi apa? Ini akan menjadi 3, ya. 3,9375. Ada nggak ada yang salah lagi ya? 3,9375 A2 kurang 4 kuadrat apa? Nah, kalian tengok sebelumnya ini kan sampai 500. Nggak mungkin dong keadaan sebenarnya 179 lalu kalian prediksi 500. Artinya gini, kalian kalau orang kampanye lah, kampanye ya, si apa tuh kayak politisi, saya akan kampanye ke daerah ini, dia berekspektasi mendapatkan 536 suara, ngerti? Tapi ternyata apa? Realitanya 36. Entah siapa yang membisikin dia, ceruk dia adalah segini. Nah, itu artinya salah yang terlalu jauh. Nah, ini kita cobalah, kita tengok. Gimana menurut kalian ini? Agak reasonable nggak? Tadi kan ini 500 kan? Ya kan? Bang Rashid? Ini kan 500 tadi. Ini 179. Oke, masih cukup lah ya. Mungkin kalau kita mau plot seperti apa? Nah, gitu ya. Kita plot, kita tarik ke sini, insert, kita pilih ya. Y model warna apa? Y model warna orange, Y data warna apa? Biru. Kira-kira mana lebih bagus nggak ini daripada yang tadi? Lebih bagus, Pak. Ya, itu. Jadi artinya kita menunjukkan bahwa data ini dapat dimodelkan dengan baik dengan persamaan matematik, yaitu artinya matematik bisa menjangkau kepada hal-hal sampai seperti itu. Nah, ini ya. Nih. Persamaan itu banyak gunanya. Nah, jadi data ini, paham? Data ini yang ini ya, Maksud Bapak.
Kalau kita cerita data ini berarti kita cerita yang ini. Ini aja ini. Ini dia data ini. Untuk X-nya 4 sampai 10 bisa dihampiri dengan baik oleh model matematik ini, karena model ini setelah kita bangkitkan dari persamaan itu, data yang diberikan oleh model ini. Kalau di bagian yang 4 malah lebih sama banget. Kan itu kan? Kalian udah bisa pahami sampai sini? Quadratic modeling seperti itu? Nanti akan Bapak kasih tugas ya. Cepat ya minggu depan atau apa. Nah, itu satu poin. Jadi quadratic modeling. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi nanti ditengok ya soalnya. Nah, ini tengok ini ekonomi misalnya. Ekonomi. The amount of personal health care expenditure for hospital care untuk beberapa tahun, ya. Ini personal health care expenditure, belanja untuk kesehatan, biaya orang berobat di rumah sakit di suatu negeri lah misalnya. Dari tahun 90 sampai tahun 2010 bervariasi seperti ini. Coba kalian buat data ini, apakah data ini bisa mengarah ke kuadratik atau enggak? Anggaplah ini dianggap kuadratik ya. Coba Bapak minta tolong lagi tadi Kak apa tadi? Tolong Kak, bisa nggak dimasukin lagi ke Excel? Sekali lagi data ini, lalu kita blok. Apa yang kita dapat? Bapak mau tengok, apakah ini bisa? Nah, coba buat tolong Bapak lagi satu. Buat XY-nya di sini, tapi year-nya ikutkan aja lah, year 1990. Bisa Kak, isi tolong. Oh, Bapak stop tadi ya. Tolong ya, tunggu ya. Tolong Kak apa tadi? Nah, isi kan. Ya. 1995. Nah, ini Kak, stop Kak, coba stop. Coba Kakak blok 1990 sampai 1995, blok. Blok 2 itu, blok aja. Duanya di blok 2. Jangan itu. 1990 sampai 1995, 2 dulu. Jangan tarik ujung. Enggak, coba ulangi. 1995 di bawahnya. Biar paham, biar bisa. 1995. 1990 yang kedua diganti 1995. Data kedua 1995. 95. Sekarang lepaskan. Sekarang coba diblok lagi dari 1990 sama 1995. Blok aja, tarik. Jangan di situ langsung. Blok, sudah itu, baru tarik ujung bawah itu. Nah, baru tarik ke bawah. Tarik aja terus. Tahan, tarik ke bawah. Terus sampai 2020, 2010. Ya udah cukup. Ini udah kebanyakan tuh. Itu udah 2035 tuh, Kak. Oh, ini nggak lompat-lompat 5 ya. Sorry lah. Bapak pikir lompat-lompat 5. Berarti harus lepas, coba dilepas. Lepas aja. Nah, itu kalau kalian menulis lompat-lompat 5. Tapi karena ini rupanya nggak lompat-lompat 5, masukin manual aja, Kak. 2000, 2005, 2006. Tadi Bapak sangka dia lompat-lompat 5. 2006. 2009. Bang Rashid, tolong kasih data yang hadir hari ini bisa Bang? Semuanya. Nanti biar Bapak aja yang masukin absen kalian. Bisa? Baik, Pak. Apa? Biru. Tolong ya, semuanya diisi. Nah, sekarang Kak Fadila coba di blok. Dari mulai X ya, itu kayak tadi blok, semua data itu sampai ke 814. Semua. Tarik, tahan terus. Turun ke bawah, iya. Lepas, udah enggak, cukup sampai itu. Naik lagi, ada stop. Langsung pergi ke itu, insert. Masuk ke chart yang titik tadi. Ambil itu.
Ya, anggaplah ini kuadratik ya. Soalnya seperti ini kurvanya. Dia kuadratik itu dalam sebagian subinterval saja ya. Udah, cukup Kak, terima kasih. Ya, Bapak sedang ngambil share screen ya. Oke, sekarang begini. Soal ini tadi ya. Let X correspond to year 1990. X 1990 gunakan 0,250 berarti ini tahun 90 sebagai vertex. Lalu data 2007 dan data 2007. Kalau 2007 berarti berapa dong ini? 1990. Kalau 2007 X-nya berapa? Tadi harus hati-hati. Ini kan soalnya kayak begini nih. Ya. Ini dari soal tadi. Sorry. Nih. Ini soal kita. Nih. Kita disuruh meminta yang menjadi 0 nih. Kalau dibuat ulang. Kalau Bapak buat di sini lagi. Ini Y-nya. X-nya. Itu artinya X-nya 1990 itu 0 ya. 1990 0. Berarti 1995 berapa? 5, Pak. 1. 5, enggak 1, 5. 1991 2. Ngerti? Nanti gitu ya. Jangan 1, 5. 2000 berapa? 10. Ya kan dari 90 ke 2000 kan 10. 2005 berapa? 15, Pak. Ya, dan seterusnya nanti ini 16. 2007 17. Karena titik awal 0 kita itu 1990. Nanti kalau Bapak kasih soal kayak begini, gini kalian hitungnya. Terus 2009 19 2020 berarti nah gitu. 20. Ya. Nanti apa yang mau jadi vertex dari soal ini? Vertexnya berapa yang dijadikan vertex? Nih. Ini vertex. Jelas? Lalu dan gunakan data untuk mencari A 2007. Kalau 2007 berarti kalian gunakan apa? Ngerti? Ini kan 2007 sini. Ini Bang, ini kan 2007. Asosiasinya dengan 17. Persamaan kita apa? Y sebenarnya A kali X kurang apa? Nah, karena yang menjadi vertex itu adalah H, K, dan H, K itu berapa? 0, berapa? Berarti hanya berapa? Hanya 0 kan? Iya, K-nya 250. Berarti Y kita adalah A dikali X kurang 0 kuadrat ditambah ya kopi. Y sama dengan A. Ini karena 0 ya buang aja ya. X kuadrat ditambah berapa? Kan X kurang 0 X. Jadi kita langsung mudah mencari A dengan memasukkan 2007 berapa? 17 dan berapa? 693. Jadi ya X-nya berapa? 17, Y-nya ya. 6. Berarti 693 sama dengan A dikali 17 kuadrat ditambah 250. 250. Iya. Dari sini kalian bisa dong 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat adalah 289, Pak. ya 289A tambah 250 sama dengan berarti 289A sama dengan 693 dikurang berapa? 693 dikurang 250 itu 443. Kan itu kan? Nah, berarti A sama dengan 443 dibagi 289. Ya. Kalian akan peroleh jawabnya 1,5. Ini kan 1,5. Jangan malas mengambil terlalu kecil. Buat yang banyak. 287. Ambil cukup banyak. Berarti model kita Y sama dengan ini akan menjadi apa? A-nya tadi 1,5, 3,
287 X kuadrat ditambah berapa? Inilah model untuk memprediksi data ini. Kuadratik modelnya. Paham ya? Hari ini itu aja deh dulu. Ada pertanyaan sebelah sini? Cukup? Nah, Bapak mau tolong ini kalian baca slide-nya, fungsi polimonomial model, banyak lagi, satu poin ini nggak usah. Satu poin lagi kecil, sudah asar ini sembayang saya. Ada yang mau Bapak terangkan tentang ini, satu lagi, direct variation, sesuatu yang berbanding lurus. Jadi hari ini dua tema ya, inverse variation belakang lagi. Nah ini Bapak terangkan. Apa itu direct variation? Perbandingan lurus. Dua data, X dan Y, yang berbanding lurus. Kata-kata berbanding lurus itu satu data bertambah, data lain ikut bertambah. Sesuatu yang berbanding lurus itu seperti apa? Sesuatu yang berbanding lurus seperti data. Kira-kira kalau kalian ini antara jumlah orang dengan biaya traktir. Berbanding lurus ya. Ini ceritanya ini kalian baik budi. Kak Asri lagi banyak rezeki. Dia mau traktir kawan-kawannya. Kalau dia traktir satu orang, kira-kira uang yang keluar berapa? Kalau nambah dua orang lagi, kira-kira nambah nggak, Kak? Nambah ya. Jangan-jangan karena menunya pun tak terbatas, wah itu sudah nggak direct variation lagi itu ya, bisa quadratic variation ya. Karena supaya direct variation, Kak Sri menetapkan, saya akan traktir kamu dengan menu ini aja. Aduh, traktir kok gitu ya. Tapi ada nggak orang traktir gitu? Anggaplah ada gitu ya. Cuma mau kasih tahu bahwa jika orang yang kita traktir bertambah banyak, maka biaya bertambah banyak. Betul nggak? Naik nggak? Naik itu. Jadi kalau misalnya Y itu proporsional, ini proporsional KX lah Bapak. Nah, ini dia. Jadi kalau ini menyatakan katakanlah ini adalah jumlah orang, X itu kita katakan orangnya, temannya berarti berapa orang, Y itu berapa rupiah yang mesti dibayar ke Kak Asri setelah habis traktir, nambah orang, nambah biaya nggak? Nambah. Berarti kita bisa buat grafik nggak gini Kak? Ini X, ini Y. Kira-kira kalau orangnya 0, kira-kira biaya kakak berapa? Ya 0 dong. Nggak ada. Berarti di sini kan Kak? Nah gini dong grafiknya. Garis lurus nggak? Garis lurus. Jadi kalau X-nya nambah, Y-nya juga ikut tambah. Ini namanya dikatakan berbanding lurus. Direct variation artinya suatu data yang berbanding apa? Lurus. Bertambahnya X akan mengakibatkan bertambahnya Y. Jika, nah ini, the variable Y varies directly as X if there is some positive constant M, ini M ya, kalau dia pakai sini M, kalau Bapak itu sini K, such that Y sama dengan MX. We also say that Y is directly proportional to X. Jadi kadang-kadang direct variation itu artinya berbanding lurus. Directly proportional itu artinya sesuatu yang berbanding lurus. Kan ada istilah sehari-hari, Y itu berbanding lurus. Kalau gitu berbanding terbalik, kan itu kan? Nah, seperti itu. Mungkin makin banyak tim sukses orang politikus, kira-kira makin banyak nggak perolehan voting dia lebih kurang? Bisa nggak yang berbanding lurus itu? Mungkin ya, kalau seandainya variabel-variabel lain nggak kita pedulikan ya. Nah, sesuatu yang berbanding lurus itu, Y berbentuknya adalah KX. Ini artinya Y berbanding lurus dengan apa? Sedikit ya. Dengan X. Untuk data yang berbanding lurus, K itu konstanta proporsional. Apa? Konstan proporsional. Untuk data yang berbanding lurus, berarti konstantanya itu adalah selalu Y sama dengan K sama dengan Y per X. K sama dengan Y per X. Nah, contoh data berbanding lurus seperti ini aja.
Simpel-simpel aja kok ini. Mana tadi ya? Direct variation. Nah, contoh. Jika Y berbanding lurus terhadap X, di mana Y 24 ketika X 3, berapa Y ketika X-nya 20? Berapa X ketika Y-nya 1000? Coba kita analisa di sini. Katanya apa di sini soalnya? Y berbanding lurus terhadap X. Kalau kata-kata Y berbanding lurus terhadap X, kalian harus tulis Y sama dengan apa? KX. Di dalam soal diinformasikan kalau Y-nya berapa? Y-nya 24, X-nya berapa pasangannya? Y 24, X-nya berapa? 3. Kalian masukin ini, 24 sama dengan K dikali 3. Berarti K-nya berapa? 8 dong ya. 8 kan? K-nya 8. Jadi persamaan yang menghubungkan Y dengan X lah, Y sama dengan KX menjadi 8X. Ini adalah persamaan yang menghubungkan Y dengan X, 8X. Nah, ketika kita ditanya berapa Y kalau X-nya 20, ya masukin aja 8 kali 20. Berapa X ketika Y-nya 10? Ganti ini jadi 1000. 1000 sama dengan 8X, berarti X-nya 125. Paham? Jadi berbanding lurus ya, berbanding terbalik ntar besok-besok gitu ya. One more. Coba kita tengok soal. Nih, energy conservation. Contoh. The R factor of home insulation is directly proportional to the thickness R. Apa ini ya home insulation? Kayaknya saya nggak tahu nih. Apa nih objeknya nih? Ini aja soal muscle weight. Coba baca nih. The weight M of the muscle in the human pada tubuh manusia is directly proportional to the person body weight sama dengan apa? W. Jadi kalau begitu M berbanding lurus dengan apa? W. Berarti M sama dengan apa? K kali W ya. Tengok di soal. Katanya apa? Ini apa nih weight-nya? 20 lb ini satuan di luar negeri ya. Ini W-nya 20. M-nya berapa? M-nya 80. Kalian masukin. Ini W200. M-nya berapa? 80. Berarti ini jadi berapa ini? 80 sama dengan K kali 200 kan itu kan? Berarti K-nya berapa dong? 80 per coret-coret sama-sama dikecilin bagi 4. Berapa itu? Betul. K-nya 2/5. Jadi M sama dengan KW berubah menjadi M sama dengan K-nya ganti. 2/5 dikali W. Nah, ini data yang berbanding lurus. Lalu pertanyaan berikutnya apa? Nah, ini udah betul. Nyatakan. Berapa berat otot dari seseorang yang bobot badannya 120? Ini C ya, soal C langsung C aja. Bagaimana menjawab C? Berat ototnya berapa? M itu Pascal ya, berat ototnya berapa ini yang C? Ya, kalau body weight-nya 120 berarti 2/5 dikali 120. Nah, kalian boleh coret ini berapa ini ya? Ini berapa ya? Berapa 120 bagi 5? 48, Pak. Iya, jadi jawabnya 24 ya, dikali 2. Ini 24. Jadi jawabnya berapa? 48. Jadi ini adalah proportion. Kadang-kadang sesuatu yang berbanding lurus itu tidak hanya dalam bentuk yang seperti ini. Kadang-kadang kalau saya misalnya buat begini, saya nggak tahu ini ngarang aja nih ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, Y berbanding lurus dengan akar X. Sekali lah Y ini apa, X itu apa. Modelnya gimana? Modelnya gimana kalau gitu?
ini bahasanya kalau dimodelkan jadi apa? Paham? Ini kalau frase. Kalau ada kedua frase lain, Y lurus dengan kuadrat dari S. Itu gimana? Frase ini menerjemahkannya gimana? Y sama Y sama dengan dengan A dikali S X kuadrat. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau kita buat soal seperti ini, misalnya diberi informasi, let's say, ini berapa ya? Tunggu dulu. Nah, kalau S-nya sama dengan gitu ya. S-nya sama dengan 5, Y-nya katanya 75. Nah, cari K-nya. Berarti mudah ya. Berarti ini jadi 75 sama dengan K dikali berapa? 5 kuadrat, berarti K-nya 3. Berarti persamaannya Y sama dengan 3 dikali apa? S kuadrat. Dan kalau kalian ditanya lagi, berapa ya Y kalau S-nya 20? Ya sudah, pasti dari persamaan ini karena konstanta proporsionalnya 3, Y-nya adalah 3 dikali berapa? 20 kuadrat. Jadi Y kita dapat 400. 400 ya. 400 kali 3 berapa ya? 400 kali 3, 1.200 ya. Nah, Iya, Pak. ya, cukup. Hari ini 2 tema. Kita quadratic modeling. Bapak sih nggak begitu tuh mengajarkan kalian, karena kalian di SMA sudah tahu pertemuan kuadrat ini, itu. Bukan itu. Fokus kita tadi adalah kepada apa? Fokus kita tadi di persamaan kuadratnya apa? Modeling quadratic equation. Paham? Yaitu kita mau memodelkan persamaan kuadrat, mencari modelnya. Nah, oke. Kayaknya minggu depan Bang Rasid kita udah bisa tugas nih. Dari Bapak hari ini sudah cukup lah, sudah panjang kuliah kita. Rekamannya kita stop dulu. Stop recording. Oke, terima kasih ya. Artinya kita sudah cukup. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Bingung? Aman ya? Ya Bang? Kayaknya minggu depan kalian presentasi deh. Oh iya Bang. Bapak, begini. Minggu lalu keluar kota ini kayaknya Bapak minggu depan itu kita masih hutang satu kuliah ya Bang Rashid ya. Ya Kak ya. Karena kita kan bukan salah Bapak loh, Bapak baru dikasih tahu loh udah kuliah keempat, ngejarnya ini mau capek Bapak. Jadi satu utang lagi loh kita. Tomorrow kan nggak kita lecture lagi. One more lah. Bisa Bang. Buat time-nya terserah lah, at your convenient time aja. Pada waktu yang kalian senang-senang aja. Kira-kira gimana Bang? Tapi bukan itu ya, bukan maksud Bapak bukan besok kita kuliah kalian presentasi, enggak. Repot juga nanti kalau disuruh presentasi kan. Maksud Bapak sih bisa nggak Bang? Kira-kira gitu bisa nggak? One more lah. Waktunya bisa Pak. Alhamdulillah. Kuliah kosong. Yang kosong aja, kita cari aja dunia-dunia yang kosong ini. Di mana dunia kosong kita. Jadi besok kosong jam berapa? Jam 4? Di atas, Cek ya. di atas jam 2, Pak. Boleh. Kalau di atas jam 2, kayaknya jam 2 ngantuk. Jam ngantuk tuh. Betul. Habis itu aja ya, Kak. Habis jam 4 aja boleh? 4.15, boleh? Nggak usah lama-lama. Ini kelamaan. Tapi besok janji Bapak cuma melanjutkan tentang inverse proportion, inverse variation, karena sama satu model lagi udah. Habis itu baru presentasi. Sebab minggu depan, itu dulu, Kamis depan itu
Bapak udah pergi ke Jakarta, ke Bandung. Kemudian, nah udah. Tapi kalau Kamis depan mungkin masih bisa lah. Masih bisa. Nanti baliknya lagi minggu depannya lagi. Sana nih. Bisa ya, tolong ya besok ya Bang. Atur aja Bang ya. Kalian patuhi ya Bang Rashid ya. Komting kita yang mulia ini ya. Apa kata Bang Rashid lah ya. Jam berapa Bang besok? Bisa habis asar? Bisa Pak, bisa Pak. Alhamdulillah. So, besok kita kuliah habis asar. Mengenai absennya tolong kirimkan Bang ya. Hari ini Iya Pak, baik Pak. nanti biar Bapak checklist aja di e-learning kalau e-learning udah bagus. Besok kita kuliah berarti sudah pertemuan kelima. Minggu depan pertemuan ke-6. Minggu depan lagi baru kalian presentasi. Ya. Gitu ya. Oke, cukup berarti dari Bapak segitu. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok tetap di channel kita, channel Matematik Humaniora, jam 4.15 sore. Siapkan kopi, minta sama mamanya pisang goreng, digorengin biar enak kuliahnya gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak bisa ngirim sama kawan, fotonya juga nggak apa-apa itu. Foto, gitu kan. Biar semangat gitu ya. Oke. Ya, cukup. Terima kasih ya. Sampai Makasih, jumpa Pak. lagi besok. Makasih ya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.